Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah adalah anugerah yang diberikan kepada kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita lupa akan kekuatan dan dampak dari setiap kata yang keluar dari mulut kita. Hari ini, mari kita merenungkan bersama tentang pentingnya menekuk lidah ke atas dalam pandangan Islam. Silakan simak dengan seksama dan tonton hingga akhir supaya tidak gagal faham. Inilah 5 manfaat menekuk lidah ke atas menurut Islam. Yang pertama, penting untuk memahami bahwa menekuk lidah ke atas memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kesucian lisan, sebuah prinsip yang ditekankan dalam ajaran Islam. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayah Imam Bukhari. Kutipan ini menegaskan bahwa seorang muslim harus menjaga kebersihan lisan dengan berbicara dengan baik atau lebih baik lagi, dan diam ketika tidak ada yang baik untuk diucapkan. Ini tidak hanya berlaku dalam konteks hubungan sosial, tetapi juga dalam hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesucian lisan, menekuk lidah ke atas membantu mencegah perilaku negatif seperti ghibah, menggunjing, dan mengadu domba atau namimah. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 juga menggambarkan tentang bagaimana kita perlu menjauhkan ghibah dan berprasangka buruk. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Kesadaran akan pentingnya menjaga lisan dari dosa lisani juga menjadi pondasi bagi konsep menjaga kesucian lisan dalam Islam. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayah Imam Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dari dosa lisan tidak hanya menjadi tuntutan bagi hubungan antara seseorang, tetapi juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Praktek ini membantu dalam membangun keharmonisan hubungan baik dengan sesama manusia maupun dengan pencipta, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, menekuk lidah ke atas juga dihubungkan dengan membangun keharmonisan keluarga, sebuah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Dalam hadis sahih Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap keluarganya. Kutipan ini menegaskan bahwa bagian dari akhlak yang baik adalah bagaimana seseorang memperlakukan anggota keluarganya dengan baik. Dengan menjaga lisan dari ucapan yang buruk atau berpotensi merusak hubungan, seseorang dapat membantu membangun keharmonisan dan kedamaian dalam lingkungan keluarga, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menerapkan kasih sayang, penghormatan, dan pengertian antara sesama anggota keluarganya. Lalu, manfaat yang kedua, mengendalikan emosi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari,
kendali terhadap emosi adalah sebuah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak seseorang. Islam mengajarkan pentingnya untuk mengendalikan emosi, dan salah satu cara efektif untuk melakukannya adalah dengan menekukkan lidah ke atas. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menahan amarahnya padahal mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, lalu ia dapat memilih bidadari yang disukainya." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini menyoroti konsep pentingnya mengendalikan emosi, terutama amarah, yang jika tidak terkontrol dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam kaitannya dengan menekuk lidah ke atas, hal ini membantu seseorang untuk mengendalikan emosi sehingga mencegah terjadinya kemarahan yang tidak terkendali dan berpotensi merugikan. Selain mencegah amarah yang merugikan, mengendalikan lidah juga membantu dalam menghindari terjadinya permusuhan dan konflik. Pesan ini menegaskan bahwa kebaikan akhlak, termasuk mengendalikan ucapan dan emosi, adalah bagian integral dari iman yang sempurna. Dengan menekukkan lidah ke atas, seseorang dapat membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya, yang merupakan salah satu manfaat yang ditekankan. Lebih dari sekedar mengendalikan amarah dan menghindari permusuhan, menjaga kesehatan mental juga menjadi tujuan penting dalam ajaran Islam. Psikologi Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam konteks ini, menekuk lidah ke atas membantu dalam menjaga kesehatan mental dengan mengurangi konflik interpersonal dan menciptakan lingkungan yang positif. Oleh karena itu, memahami dan mengendalikan emosi adalah bagian penting dari upaya menuju kesempurnaan iman dan kebaikan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu manfaat yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah. Sampai sini kita memahami bagaimana menekuk lidah ke atas memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas ibadah seseorang muslim. Dalam konteks ini, lidah yang terkendali menjadi kunci utama untuk menjaga fokus dan khusyuk dalam setiap ibadah yang dilakukan. Al-Quran telah memberikan arahan yang jelas terkait pentingnya memperhatikan kondisi hati dan pikiran saat menjalankan ibadah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-3. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dari ayat ini kita memahami bahwa khusyuk merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan ibadah, dan salah satu faktor yang mempengaruhi khusyuk adalah keadaan lisan yang terjaga. Selanjutnya, dalam konteks zikir, menjaga lidah juga memiliki peran penting dalam memperdalam pengalaman spiritual. Ketika seseorang mengingat Allah dengan kalbu yang tenang dan lidah yang terjaga, pengalaman zikir menjadi lebih mendalam dan bermakna. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan tentang pentingnya zikir yang konsisten dan tulus dalam mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik perkataan adalah kalimat yang pendek namun berat di timbangan, dan sebaik-baik zikir adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa zikir yang tulus dan terjaga dari ucapan yang sia-sia akan mendatangkan manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Menjaga kualitas doa juga menjadi fokus penting dalam hal ini. Doa merupakan sarana utama bagi seorang muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lidah yang terjaga membantu dalam menyampaikan doa yang tulus dan mustajab. Rasulullah memberikan petunjuk yang sangat jelas terkait doa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Doa seseorang tidak akan tertolak selama ia tidak meminta sesuatu yang haram atau memotong hubungan silaturahim." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari hadis ini kita memahami bahwa menjaga kebersihan lisan dan kesucian hati adalah kunci utama dalam memastikan
bahwa doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, memperhatikan kondisi lidah dalam menjalankan ibadah merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas ibadah seseorang muslim secara keseluruhan. Manfaat yang keempat yaitu menciptakan lingkungan positif. Kita mendapati bahwa menekuk lidah ke atas tidak hanya berkaitan dengan kebaikan pribadi, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjadi penyemangat dalam membangun keharmonisan keluarga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Memegang teguh prinsip kebaikan akhlak terhadap anggota keluarga adalah fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang positif. Dengan mengendalikan lidah, kita dapat menghindari kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, sehingga menjaga kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga. Bukti nyata akan manfaat ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas hubungan antara anggota keluarga, serta terciptanya suasana yang penuh kasih sayang dan saling pengertian. Di samping itu, menekuk lidah juga berperan penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Dalam lingkungan sosial yang positif, menjaga ucapan dan perilaku yang baik menjadi kunci dalam memperkuat tali persaudaraan antara sesama muslim. Hal ini mencakup sikap saling menghormati, tolong-menolong, serta saling menguatkan dalam kebaikan. Dengan menjaga lidah, kita tidak hanya menjaga diri sendiri dari kesalahan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan sesama muslim. Dari sini terbentuklah lingkungan yang penuh dengan kebaikan dan dukungan, menciptakan hubungan yang menyenangkan dan harmonis di antara umat Islam. Selain itu, menekuk lidah juga berdampak pada peningkatan kualitas dakwah. Dalam dakwah, penting bagi seorang muslim untuk menjadi teladan yang baik melalui perkataan dan perbuatan. Dengan menjaga lidah dari ucapan yang tidak bermanfaat atau menyakiti, kita dapat menyampaikan pesan dakwah dengan lebih efektif dan meyakinkan. Lingkungan positif yang akan memperkuat dakwah, karena orang-orang akan lebih terbuka untuk menerima ajaran Islam dari orang-orang yang menjalani prinsip-prinsip Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menjaga lidah dapat memperluas dampak positif dakwah dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kebaikan. Kemudian manfaat yang kelima yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas diri secara holistik dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah menggambarkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah mereka yang menjauhi perkataan yang sia-sia. Ini menunjukkan bahwa menjaga lidah merupakan bagian integral dari keimanan yang kokoh. Selain itu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa seorang mukmin adalah yang menahan lidah dan tangannya dari mencelakakan orang lain. Dari konteks ini dapat dipahami bahwa menekuk lidah ke atas bukan hanya sekedar perintah moral, tetapi juga merupakan cerminan dari kedalaman iman seseorang. Menjaga lidah dari perkataan yang tidak bermanfaat juga membantu seseorang dalam mengendalikan hawa nafsunya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa menahan lidah dari perkataan yang sia-sia adalah langkah awal dalam mengendalikan hawa nafsu. Hal ini konsisten dengan konsep tazkiyatun nafs atau menyucikan diri dalam tasawuf, di mana mengendalikan lidah merupakan langkah pertama dalam perjalanan menuju kesempurnaan spiritual. Dengan demikian, menekuk lidah ke atas bukan hanya memberikan manfaat eksternal dalam hubungan sosial, tetapi juga membawa dampak yang positif yang mendalam bagi kondisi batiniah seseorang. Selain itu, menekuk lidah ke atas membawa seseorang lebih dekat kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad menyatakan bahwa seseorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari sini, kita dapat memahami bahwa menjaga lisan adalah sebagian dari kesempurnaan iman. Dengan menjaga lidah dari ucapan yang tidak baik, seseorang dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan Allah dan meningkatkan kualitas ibadahnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, menekuk lidah ke atas merupakan langkah awal dalam perjalanan spiritual seseorang menuju kepada kualitas diri yang lebih baik dalam pandangan Islam. Sahabat beriman,
Itulah 5 kedahsyatan menekukan lidah ke atas menurut Islam. Semoga yang menyimak sampai akhir dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, serta terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.